Sama-sama penerus kerajaan Islam Mataram, ini beda keraton Jogja dan Solo. Solo dan Jogja merupakan dua daerah di Indonesia yang dikenal kental dengan kebudayaan dan adat Jawa. Ada dua kerajaan besar di dua daerah ini, Keraton Kasunanan Surakarta di Solo dan Keraton Kasultanan Yogyakarta di Jogja. Dua keraton ini berasal dari akar keturunan yang sama, yakni Kerajaan Mataram Islam. Tak heran kalau ada banyak kesamaan di kedua keraton, mulai dari budaya, adat dan peninggalannya. Walau begitu, keduanya memiliki ciri khas pembeda tersendiri. Setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram Islam yang saat itu berpusat di Surakarta, terpecah menjadi dua. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Sunan Pakubuwono III, sementara Keraton Baru, Kasultanan Yogyakarta dipimpin Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Perpecahan ini tidak hanya soal wilayah dan batas-batasnya saja, tapi juga berpengaruh pada beberapa aspek lain. Misalnya dari segi arsitektur, pakaian adat, hingga kesenian. Berikut perbedaan mendasar Keraton Jogja dan Solo. 1. Sejarah dua keraton dari Kerajaan Mataram Islam. Jauh sebelum terpecah belah, Kerajaan Mataram Islam pertama kali didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan bersama anaknya, Panembahan Senopati di Kota Gede. Kerajaan yang diberi nama Mataram Islam ini berdiri di atas tanah hadiah dari Raja Pajang. Seiring berjalannya waktu, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam terus berpindah. Tahun-tahun 1575 sampai tahun 1601, pusat keraton ada di Kota Gede, lalu berpindah ke Kerto di masa kepemimpinan Sultan Agung. Dari Kerto berpindah ke Pleret di masa pemerintahan anak Sultan Agung, yang kemudian bergelar Amangkurat I. Di masa ini, Mataram Islam mengalami pemberontakan dari Trunojoyo yang membuat istana kerajaan hancur tak berbekas. Kemudian pusat kerajaan dipindah ke Kartasura dan berakhir di Surakarta, atau Solo. 2. Perjanjian Giyanti, awal terpecahnya Mataram Islam. Tak lama setelah Kerajaan Mataram Islam dipindah ke Surakarta, terjadi perselisihan kedudukan antara keluarga kerajaan atas ikut campur kolonial. Akhirnya Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti dilaksanakan pada Februari tahun 1755 di Desa Giyanti. Dari kesepakatan itu, Pangeran Mangkubumi diberi wilayah baru untuk mendirikan kerajaan. Dan lahirlah Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I ingin membuat ciri khas Yogyakarta sendiri. Ciri khas ini dibuat untuk membedakan antara Jogja dengan Solo. Mulai dari gaya arsitektur hingga bagian-bagian keraton. 3. Arsitektur dan konsep bangunan Keraton Solo. Dilihat dari segi usia bangunan, Keraton Surakarta di Solo memang lebih tua. Mengikuti konsep catur gatra tunggal yang sudah ada sejak awal berdirinya kerajaan Islam. Keraton Surakarta terdiri dari keraton, tempat tinggal raja dan pusat pemerintahan, masjid, tempat raja dan rakyat beribadah, pasar,
pusat ekonomi, dan alun-alun, pusat hiburan rakyat. Pembangunan awal Keraton Solo dimulai tahun 1744 dan dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Mulanya, bangunan dan gaya arsitektur Keraton Solo tak jauh berbeda dengan bangunan di Keraton Jogja sekarang. Namun, di masa Pakubuwono ke-10 terjadi restorasi besar-besaran. Restorasi ini membuat bangunan keraton menjadi bernuansa putih dan biru. Gaya arsitekturnya memadukan gaya Jawa dan Eropa. 4. Arsitektur dan konsep bangunan Keraton Jogja. Begitu diberi wilayah untuk membangun kerajaan sendiri, Pangeran Mangkubumi turun langsung dalam pembangunan Keraton Jogja. Pangeran Mangkubumi dibantu oleh ilmuwan Belanda Theodor Gautier dan Lucien Adam menjadi arsitek Keraton Jogja. Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I, memadukan gaya arsitektur Jawa Eropa Tiongkok. Sedangkan untuk lanskap dan konsep tata ruangnya, tak jauh berbeda dengan Keraton Solo, yang dulu pernah ia bangun. Kalau Keraton Solo menggunakan filosofi Kori untuk menyebut gapura, Keraton Jogja tidak menggunakan filosofi itu. Satu lagi yang membedakan bangunan Keraton Jogja dengan Solo, ialah Taman Sari. Dulunya, Taman Sari dijadikan tempat rekreasi keluarga kerajaan, dan tidak dimiliki di Keraton Solo. Selain itu, masih banyak lagi perbedaan antara Keraton Jogja dan Solo. Baik dari segi bahasa, pakaian adat, kesenian tari, gamelan, hingga kerisnya.